Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Taib, ikhwah fillah, azanillahu ayyakum jami'an. Kita lanjutkan. Qadharah tadi beberapa lokasi itu ada genangan air ya. Di sini nggak deras ya? Hah? Di sini, Masya Allah. Sana tadi baru perasaan derasnya bentar udah pada tergenang semua air. Jadi kendaraannya pada ngantrinya lama. Naam. Qadarullah masyafa'al. Taib ikhwah fillah, azanillahu ayyakum jami'an. Kita lanjutkan di bab 232 ya. Sahih? Ya. Di mana Imam Al-Bukhari menyebutkan babun. Terkadang para ulama itu tidak menyebutkan judul babnya. Ya. Itu menunjukkan bahwa judul babnya adalah isi daripada hadisnya. Ya. Sehingga di sini babun tentang hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Al-Hasan bin Waqi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, Damrah mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Abi Ablah, ia berkata, maridat imraati, ya, istriku sakit. Fakuntu aji'u ila Ummid Darda, maka aku mendatangi rumah Ummud Darda. Fataqulu li, maka Ummud Darda pun mengatakan kepadaku, kaifa ahluk, bagaimana istrimu. Jadi orang-orang dahulu, ahlun itu menanyakan istri dan anak-anak. Makanya sungguh aneh kalau orang Syiah ketika memaknai ahlul bait tidak memasukkan istri-istrinya Nabi di dalamnya. Ini sungguh aneh ya. Mereka tidak memasukkan istri-istri Nabi di dalam ya, lingkup daripada ahlul bait. Fa'akulu laha, maka aku pun mengatakan kepadanya, marda, yaitu sedang sakit. Fatad'u li bi ta'amin, maka ia pun menghidangkan makanan untukku. Fa'akulu, kemudian aku pun makan. Thumma udtu fa fa'alat dzalik, kemudian aku kembali dan ia melakukan hal yang sama. Ya, ketika ya, aku kembali, ada ya'udu, makanya kenapa dikatakan iyadatul marid bukan ziyaratul marid ya. Bahasa Arab mengistilahkan untuk mengunjungi orang yang sakit itu dengan kata iadah. Iadah itu maknanya dikunjungi berulang-ulang, bukan sekali aja. Makanya kalau kita punya teman yang sakit, dikunjunginya itu sekali apa berkali-kali. Nah ini, itu ziarah namanya ya. Tapi agama kita menganjurkan iyadatul marid. Iyadatul marid maknanya apa? Mengunjungi berkali-kali orang yang sakit ya. Antum kunjungi tadi pagi, nanti sore antum kunjungi juga gak apa-apa. Tapi jangan membebankan dia. Antum datang, doakan, ngobrol bentar, udah pamit. Jangan sampai 2 jam di situ ya. Yang berat itu harus bawa buah-buahan terus Ustaz gitu ya. Enggak, itu malah sebagai apa?
ya, harta yang akan bertumbuh. Nah, kita kasih bawaan atau apapun itu. Maka ketika ya Ibrahim bin Abi Ablah ini melakukan atau mengunjungi ya, atau mendatangi daripada Ummu Darda ini untuk yang berikutnya, maka Ummu Darda pun melakukan hal yang sama. Faji'tuha marratan, maka aku pun mendatanginya lagi suatu kali. Kaifa? Ya, ini maknanya sudah bagaimana sekarang? Maka aku pun menjawab, qad tamathalu, sudah hampir sembuh. Faqalat innama kuntu ad'u laka bi ta'amin anna kunta tukhbiruna an ahlika annahum marda. Maka Ummu Darda pun mengatakan, sesungguhnya waktu itu kami menghidangkan makanan untukmu karena engkau memberitahu kami bahwa keluargamu sakit. Biasanya kalau seorang laki-laki istrinya sakit, ada nggak yang masakin buat dia? Nah, ini makanya kenapa Ummu Darda ngidangin. Ketika dia berkunjung yang kedua kali berikutnya, ketika ditanya istrinya masih sakit, dihidangkan lagi. Ya. Adapun sekarang, fa amma anta masalu, adapun sudah hampir sembuh, fala nad'u laka bi syai'. Maka apa kata Ummu Darda? Maka kami tidak akan menghidangkan apapun untukmu. Dia datang yang ke berikutnya ini, ya, tapi istrinya sudah hampir sembuh. Maka Ummu Darda mengatakan apa? Tidak lagi menjamunya, tidak lagi menghidangkannya. Jadi ini menunjukkan anjuran untuk memberi makan orang yang mengalami musibah. Musibah apa saja? Kecelakaan, kecemasan, ya, kegentingan, atau sakit, ada keluarganya yang sakit. Nah, kita kasih makan. Berikutnya bab 233. Ini Masya Allah nih apa nih? Kopi. Wah, biar enggak ngantuk. Ya. Mengunjungi orang Arab Badui. Nah, ini kalau mengunjungi orang Arab Badui atau doa saat menjenguk orang yang sakit. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahab Al-Thaqafi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Khalid Al-Hadza mengabarkan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyin ya'uduhu. Nabi SAW ya, mengunjungi orang Badui untuk menjenguknya. Sekali lagi, ya'uduhu. Jadi menjenguk iadah itu dengan apa? Berkali-kali, tidak sekali saja. Faqala la ba'sa 'alaika. Nabi SAW katakan tidak mengapa. Tohurun insyaallah. Makanya ini kenapa kita doanya la ba'sa tohurun insyaallah. La ba'sa 'alaika tohurun insyaallah. Begitu juga la ba'sa tohurun insyaallah, tidak masalah, sama. Nah, semoga penyakit ini membersihkan dosa-dosamu insyaallah. Qala al-a'rabiyyu, maka ya, Ibnu Abbas mengatakan Al-Arabi berkata, orang Badui itu pun berkata, bal hiya humma tafur, bahkan ini demam yang menjangkiti orang tua, ala syaikhin kabir kaima tuziruhul qubur, agar membawanya ke kubur
Nabi SAW menjawab, "Fana'am idzan." Ya, kalau begitu. Ya. Jadi orang-orang Badui, walaupun dia orang Arab Badui, namun dalam sisi bahasa mereka ya, bagus. Di sini dia pakai seakan-akan apa? Memakai ya, kalimat akhiran ra di akhirnya. Jadi mengatakan bal hiya humma tafur ala syaikhin kabir kaima tuziruhul kubur. Ini ur gitu ya. Ini menunjukkan tingginya bahasa pada masa tersebut. Ya. Nah, ala kulli hal, di mana seorang pemimpin, seorang imam selayaknya dia memperhatikan ya, masalah menjenguk orang sakit, meskipun dia adalah seorang badui, seorang badui yang keras untuk ya, memberitahu dan mengingatkannya dengan sesuatu yang bermanfaat baginya. Sudah diingatkan keras dia, disampaikan kepadanya sesuatu yang bermanfaat, tapi dia memang begitulah karakternya orang-orang Badui sampai sekarang masih seperti itu. Dan memerintahkannya untuk bersabar agar dia tidak marah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Dan itu kita kunjungi, kita iadah, salah satunya adalah untuk senantiasa terus mengingatkan. Ya, karena terkadang orang udah belajar pas terkena musibahnya, inti daripada ujiannya itu dia kayak ngeblank, nggak tahu mau berbuat apa. Ya. Bahkan yang udah tua, padahal udah ngejalani banyak sekali sembuh sakit, bener nggak? Harusnya kalau sakitnya udah tua gitu, udah santai aja gitu. Tapi kadang kita jenguk dia nangis, dijenguk apa kemudian apa ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang terkadang kurang pantas, menunjukkan ketidakridhoan terhadap takdir. Itu makanya kita nasihati. Ya, sering terkadang jawaban orang yang dinasihati ketika tertimpa musibah apa mereka bilang? Kadang begitu, urus saja kamu gitu ya kan. Itu kalau memang dia nggak senang sama kita. Tapi kadang dia sebenarnya senang sama kita, tinggal lagi terkadang dia ucapin agak lebih halus. Itu kan karena bukan kamu yang ngerasain. Ini agak lebih halus dia. Kamu bisa ngomong karena bukan kamu yang ngerasain. Nah, apa kita jawabnya? Ya memang karena bukan saya, makanya saya nasehatin. Kalau lagi saya yang kena, saya minta Bapak yang nasehatin. Karena begitulah agama kita. Agama kita memang seperti itu. Ya. Ustadz sekalipun ya kalau lagi sakit dinasehatin. Ya. Kalau kita melihat ternyata ya dia kurang sabar. Tapi ada sebahagian yang Masya Allah sebenarnya sakitnya parah, ketika kita kunjungi seorang ustadz dia senyum, malah kita dinasehatin ya. Ketika kita kunjungin malah apa? Kita yang dinasehatin sama ustadz. Subhanallah, beliau lagi sakit kita dinasehatin. Kemudian orang yang sakit hendaknya mau menerima nasihat dan memberikan balasan yang baik kepada orang yang mengingatkannya. Ya. Ini contoh balasan yang sebenarnya kurang tepat. Ya. Dimana ketika Nabi SAW ya, mendoakannya, harusnya dia apa? Amin, semoga Allah ijabah. Tetap ada harapan. Namun orang Badui ini menjawab apa? Ini demam, udah sangat keras, ya, bakalan bawa ke kubur ini.
Kalau udah demamnya sama orang tua seperti saya, ya udah siap-siap ke kubur. Nah, kalau seandainya dia ucapkan sebagai bentuk persiapan kematian, maka ya tidak mengapa. Makanya Nabi SAW menyebutkan fana'am idan. Nabi mengatakan iya kalau begitu. Sebagai bentuk dia sudah berusaha untuk mempersiapkan ya, kematian. Ya, bukan sebagai bentuk mengharapkan kematian. Berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mematikannya, karena ini tidak boleh. Nah, kemudian menjenguk orang-orang sakit. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Muhammad bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, ia berkata Marwan bin Muawiyah mengabarkan kepada kami, ia berkata Yazid bin Kaisan mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata qala Rasulullah SAW man asbaha al-yawma minkum sha'iman. Nabi bertanya, siapa yang pagi ini di antara kalian sedang berpuasa? Qala Abu Bakar, ana. Ya, sebagai bentuk kesombongan enggak itu? Ditanya, ada yang berpuasa hari ini? Saya. Ketika kita mengatakan diri kita berpuasa, ya, jaga hati kita, bukan sebagai bentuk untuk menyombongkan diri, bukan, tapi sebagai bentuk memotivasi. Nabi SAW katakan lagi, man ada minkumul yawma maridhan, siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengunjungi orang yang sakit? Abu Bakar jawab lagi, ana. Man syahida minkumul yawma janazatan, siapa di antara kalian yang sudah menyaksikan jenazah pada hari ini? Apa kata Abu Bakar? Ana. Man at'amal yauma miskinan, siapa pada hari ini yang sudah memberikan makan orang miskin? Apa kata Abu Bakar? Ana. Qala Marwan, balagani anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah sampai kepadaku bahwa Nabi SAW bersabda, ya, majtama hadhihi al-khisalu fi rajulin fi yaumin, tidaklah berkumpul sifat-sifat ini pada diri seseorang dalam satu hari, illa dakhalal jannah, kecuali dia akan masuk surga. Ini sebagai bentuk rekomendasi dari Nabi SAW untuk Abu Bakar. Maka kita pun coba kita kumpulkan beberapa hal ini, ya, dalam keadaan berpuasa, ya, kemudian apa? Mengunjungi orang sakit, ya, mendatangi pemakaman jenazah, ya, kemudian apa? Memberi makan orang miskin. Ini semua mengingatkan kepada kematian. Orang sakit, ya, kemudian kematian, melihat orang yang meninggal, ya, dia berpuasa, maknanya adalah menahan syahwatnya. Dalam keadaan berpuasa dia menahan syahwat. Kemudian dia mengingat mati, yaitu mengunjungi orang yang sakit dan menyaksikan jenazah. Kepeduliannya kepada orang yang miskin, dia beri makan orang miskin. Di sini Nabi SAW sebutkan di setiap hari. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar itu selalu yang dia jadikan sebagai wiridnya di setiap hari. Selalu dia usahakan, ya. Karena Nabi SAW random pada saat itu bertanya, ya. Nah, subhanallah. Maka dalam hadis ini terdapat keterangan tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Keutamaan berpuasa, menjenguk orang sakit, melayak jenazah, dan memberi makan orang miskin, ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Ahmad bin Ayyub mengabarkan kepada kami, ia berkata Syababah mengabarkan kepada kami, ia berkata Al-Mughirah bin Muslim mengabarkan kepada kami dari Abu Zubair dari Jabir, ia berkata dakhalan Nabi SAW ala Ummi Sa'ib, Nabi SAW mengunjungi Ummu Sa'ib, ya, wahia tuzazif, di saat Ummu Sa'ib itu sedang menggigil kedinginan. Faqala malaki, Nabi SAW bertanya, apa yang terjadi denganmu? Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW juga berkomunikasi dengan para wanita, tapi menjaga pandangan, ya, kemudian apa? Ya, berbicara sebatas
keperluan, kebutuhan. Ya. Apa yang terjadi denganmu? Maka ia menjawab, ya. Qalat al-humma akhzahallah. Ia menjawab, demam, semoga Allah menghinakannya. Faqala Nabi SAW, mah la tusabbiha. Ya, tahanlah. Mah ini maknanya enggak boleh, jangan begitu. Ya. Nabi SAW mengatakan karena Ummu Sa'ib ini mencela daripada si penyakit itu tadi. Ya. Akhzahallah katanya, semoga Allah menghinakan demam ini. Karena mungkin si demam ini dia merasa bahwasanya si demam ini adalah musuhnya. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, la tusabbiha, jangan engkau mencacinya. Fa innaha tuzhibu khotoyal mu'min. Karena demam menghilangkan dosa-dosa orang mukmin. Kenapa kita cela? Yang dengan sebab humma itu, dengan sebab demam ini, ya, dosa-dosa kita Allah hapuskan. Harusnya kita berterima kasih lah, ya kan? Terima kasih. Ya. Kama yudhibul kiru khabasal hadid, sebagaimana, ya, alat peniup besi menghilangkan karat-karat besi. Jadi ketika besi itu ditempa, masih ada karatnya, kemudian ada peniupnya, al-kir namanya. Maka al-kir ini dia yang membersihkan besi itu dari karat. Nah, makanya ini menunjukkan bahwa seorang hendaknya tidak mengeluh. Kemarin kita sudah sebutkan mengeluh yang ya, di dalamnya ada unsur mencaci, di dalamnya ada unsur tidak terima terhadap takdir. Tapi kalau dia mengeluh, mengadu di situ, ya, dia mengatakan aduh sakit sekali sebagai bentuk aduan kepada Allah, maka ini tidak masalah. Masih ingat kan? Nah, tapi kalau dia bentuknya di situ adalah cacian, keluhan dalam bentuk tidak ridho terhadap takdir, memaki penyakit ketika mengenai diri kita, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Karena penyakit tersebut menjadi penyebab yang menghapuskan dosa-dosa seorang mukmin. Ia yang membersihkan dari berbagai kesalahan. Ya. Makanya kenapa dikatakan tidak mengapa tohurun insyaallah, sebagai pembersih dosa insyaallah. Berikutnya Imam Al-Bukhari mengabarkan, Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata, An-Nadhr bin Shumail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Thabit Al-Banani, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallam, qala yaqulullahu, berarti ini hadis apa? Qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengatakan istat'amtuka falam tut'imni. Aku memberi makan engkau, akan tetapi ya, aku meminta makan kepadamu. Istam'amtuka, aku meminta makan kepadamu, akan tetapi engkau tidak memberiku makan, kata Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu ya Rabbi wa kaifa istam'amtani wa lam ut'imka wa anta rabbul alamin. Ya. Ini seorang hamba ini pun ya, mengatakan, ya, wahai Rabbku, bagaimana engkau memintaku memberi makan, ya, dan engkau tidak aku beri makan. Karena apa? Karena engkau adalah Rabb semesta alam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ama alimta anna abdi fulanan istad'amaka falam tut'imhu. Ya. Bukankah engkau mengetahui bahwa hambaku fulan itu meminta makan kepadamu dan kau tidak memberinya makan? Maka sesungguhnya ketika ada orang, ya,
yang kelaparan meminta makan kepada kita dan kita tidak beri makan, ya, sungguhnya itu adalah permintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ama alimta annaka law kunta at'amtahu lawajadta dzalika indi? Dan tidakkah engkau mengetahui jika sekiranya, ya, engkau memberinya makan, ya. Jadi ketika seorang, dia tahu, bukankah engkau tahu jika sekiranya engkau memberinya makan, engkau akan mendapatkan itu, ya, di sisiku, yakni la wajadta dzalika indi. Kemudian Allah mengatakan, ibna Adam, wahai anak Adam, istasqaituka falam tusqini, aku minta minum kepadamu dan kau tidak memberiku minum. Faqala ya Rabbi wa kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Anak Adam itu pun mengatakan, wahai Rabbku, bagaimana aku memberi minum engkau padahal engkau adalah Rabbul Alamin. Fayaqulu inna abdi fulanan istasqaka, sungguhnya hambaku fulan meminta minum kepadamu, falam tasqihi, dan kau tidak memberinya minum. Ama alimta annaka law kunta saqaitahu lawajadta dzalika indi, tidakkah engkau mengetahui, ya, bukankah engkau telah mengetahui, ya, jika engkau memberinya minum maka kau akan mendapatkan itu di sisiku. Maknanya mendapatkan balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bna Adam, wahai anak Adam, maridtu falam ta'udni. Ini sebagai syahid daripada bab kita ini. Aku sakit dan kau tak menjengukku, ya. Maka seorang anak Adam ini pun mengatakan, ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, bagaimana aku menjengukmu padahal engkau adalah Rabbul alamin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ama alimta anna abdi fulanan marida, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku fulan sakit? Kemudian tidak engkau jenguk. Falau kunta udtahu lawajadta dzalika indi, jika sekiranya engkau menjenguknya engkau akan mendapati itu di sisiku, ya. Au wajadtani indahu, atau engkau mendapatiku padanya. Menunjukkan besarnya keutamaan memberi makan, memberi minum, dan menjenguk orang sakit, ya. Membantu orang yang sedang kesusahan, ya. Membebaskan seseorang dari penderitaan, diantara salah satu sebab, ya, salah satu bentuk ibadah kepada Allah, ya, sebagai sebab kita juga mendapatkan bantuan dari Allah, mendapatkan limpahan rahmatnya yang nanti akan Allah Subhanahu wa taala berikan di hari kiamat kelak. Makanya Nabi SAW katakan, Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama dia senantiasa menolong saudaranya, ya. Jadi selalu kita upayakan setiap hari kita itu, ya, ada sedekah, ada membantu orang lain, ya. Setiap hari, jangan sampai berlalu satu hari tanpa ada kita menolong orang lain, agar pada hari itu juga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Aban bin Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Qatadah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Isa Al-Aswari mengabarkan kepada kami dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi SAW, ia bersabda, udul marida. Ini perintah dari Nabi SAW, jenguklah orang yang sakit, wattabi'ul janaiz, dan antarkanlah jenazah, tudzakirukumul akhirah, karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat, ya. Jadi menjenguk orang sakit bagian dari hak seorang muslim.
Ya, bagian hak dari seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, karena bisa membuat hatinya gembira dan terhibur, menjawab salam. Ini hak seorang muslim. Ketika seorang muslim mengucapkan salam, maka kita jawab salam. Kemudian apa? Kalau dia meminta nasihat, kita harus nasihati. Kalau dia mengundang kita, kita harus datang. Kalau dia sakit, kita harus jenguk. Ya. Nah, kemudian mengusung jenazah, mensolatkan dan menguburkannya termasuk salah satu fardu kifayah. Jadi kalau sampai tidak ada orang yang mengerjakan di kampung tersebut, berdosa keseluruhan. Tapi jika ada yang mengerjakannya, yang mencukupi, maka terbebas dosa dari sebahagian yang lainnya. Makanya dia bukan fardu ain ya. Buktinya Nabi SAW pernah menolak tidak mensolatkan orang yang masih memiliki hutang. Kalaulah itu fardu ain, maka Nabi SAW akan solatkan semua kaum muslimin. Nah, Malik bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Umar bin Abi Salamah, dari ayahnya. Siapa ayahnya? Abu Salamah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, ia bersabda, "Thalathun kulluhunna haqqun ala kulli muslim." Ada 3 hal yang semuanya merupakan hak atas setiap muslim. Nabi SAW katakan, "Iyadatul marid wa syuhudul janazah wa tasmitul a'tisi idha hamidallaha azza wa jalla." Ya. 3 hal tersebut apa? Yang pertama yaitu menjenguk orang sakit, menghadiri jenazah, menjawab orang yang bersin jika dia mengucapkan alhamdulillah dengan jawaban apa? Yarhamukallah. Yang bersin jawab lagi, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini menunjukkan dalil bahwa 3 amal yang disebutkan di hadis tersebut merupakan hak seorang muslim atas muslim lainnya. Maksud hak di sini adalah sesuatu yang tidak seharusnya ditinggalkan. Ya. Hal ini bisa wajib, bisa juga sunnah muakkadah yang mendekati wajib dan tidak selayaknya ditinggalkan. Jadi walaupun 3 hal ini tentunya tidak masuk kategori yang wajib, namun sangat ditekankan. Menjenguk orang sakit memang bukan perkara yang wajib aini seperti sholat, tidak, tapi dia sangat ditekankan karena bahkan Nabi SAW sebutkan ini sebagai apa? Hak seorang muslim. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Doa orang yang menjenguk orang sakit agar diberi kesembuhan. Ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Muhammad bin Al-Musanna mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ayyub mengabarkan kepada kami dari Amr bin Sa'id, dari Humaid bin Abdurrahman, ia berkata, haddatsani salasatun min Bani Sa'ad. Ada 3 orang dari Bani Sa'ad yang mengabarkan kepadaku, kulluhum yuhadditsu an abi, semuanya menceritakan atau meriwayatkan dari ayahnya, anna Rasulullah SAW dakhala ala Sa'din ya'uduhu bi Makkah, ya, bahwa Nabi SAW mengunjungi Sa'ad ketika di Mekah, ya. Fabaka, maka dia pun menangis. Faqala ma yubkik, Nabi mengatakan, kenapa engkau menangis atau apa penyebab engkau menangis? Maka dia mengatakan, khasyitu an amuta bil ardi allati hajartu minha kama mata Sa'dun.
aku takut. Ya. Dia takut khawatir meninggal di bumi yang aku telah berhijrah darinya, sebagaimana meninggalnya ya, Sa'ad. Ada Sa'ad yang lain. Adapun Sa'ad ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada Sa'ad yang lain yang meninggal pada saat itu ketika mereka ke Mekah. Ya, kalau tidak salah di saat Fathu Mekah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas sakit pada saat itu. Ya, maka dia pun takut, padahal dia sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, namun dia takut, khawatir dia meninggalnya di Mekah karena dia kepengennya di tempat dia hijrah, yaitu di Madinah. Karena sakitnya ini yang cukup parah, maka dia pun mengatakan kepada ya, Nabi SAW seperti itu, dan Nabi SAW mengatakan Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Nabi SAW sebutkan 3 kali, ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad, sembuhkanlah Sa'ad, sembuhkanlah Sa'ad. Maka Sa'ad pun menceritakan, li malun katsir, aku memiliki harta yang sangat banyak. Ya risuni ibnatayya, akan tetapi yang akan mewarisiku yaitu ya, anak perempuanku. Ya. Afa usi bimali kullihi, bolehkah aku mewasiatkan seluruh hartaku? Maka Nabi SAW mengatakan, la, tidak boleh. Fabis sulusi, sepertiga, 2/3, Nabi mengatakan tidak boleh. Fannisfu, setengahnya, Nabi mengatakan tidak. Fassulusu, sepertiga, Nabi mengatakan as-sulusu, was-sulusu katsir. Boleh sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Inna shadaqataka mimmalika shadaqatun. Sesungguhnya ya, sedekahmu dari hartamu itu adalah sedekah. Wa nafaqatuka ala iyalika sedekah. Ketika kamu ingin bersedekah dari hartamu, itu nilainya sedekah. Dan nafkahmu untuk keluargamu, memberi makan, itu juga adalah sedekah. Ya. Wa ma ta'kulu imra'atuka min ta'amika laka sedekah. Dan apa yang dimakan oleh istrimu dari makananmu itu juga adalah sedekah bagimu. Wa innaka antada'a ahlaka bi khairin, sungguhnya engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan baik. Au qala bi aishin, atau Nabi SAW menyebutkan dalam keadaan hidup tenang, hidup makmur. Khairun min antada'ahum yatakaffafuna annas, maka itu lebih baik daripada kau meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta kepada manusia. Wa qala biyadihi, dan Nabi SAW sambil mengisyaratkan dengan tangannya, kau tinggalkan keluargamu sambil meminta-minta. Nabi isyaratkan dengan tangannya sebagai bentuk contoh orang yang meminta-minta. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan ya, berikutnya. Ini menunjukkan bahwa ya, sunnah menjenguk orang sakit, dan Nabi SAW contohkan menjenguk Sa'ad, ya, menjenguk orang Badui, menjenguk anak kecil. Nabi SAW sebutkan ya. Dan di dalamnya terdapat dalil bahwa jika semua kewajiban ditunaikan dengan niat untuk melaksanakan kewajiban seraya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberi pahala. Memberi sedekah, memberi nafkah keluarga sedekah, memberi makan istri sedekah. Nah, taib, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwah fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kembali pembacaan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang dikumpulkan oleh
Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dimana sekarang kita masuk bab yang ke-236, keutamaan menjenguk orang sakit. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Asim mengabarkan kepada kami dari Abu Kilabah, dari Abul Ash'ath As-San'ani, dari Abu Asma, ia berkata, man ada akhahu kana fi khurfatil jannah, barang siapa yang mengunjungi saudaranya maka ia berada di kebun kurma surga. Qultu li Abi Kilabah, Abu Asma ini mengatakan kepada Abu Kilabah, ya, aku bertanya kepada Abu Kilabah, ma khurfatul jannah, apa maksud kebun kurma surga? Qala janaha, ia menjawab maksudnya adalah memetiknya. Qultu li Abi Kilabah, amman haddatsahu Abu Asma, dia bertanya lagi kepada Abu Kilabah, dari siapa Abu Asma meriwayatkan hadis ini? Maka ia pun menjawab, an Thauban an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Thauban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini bukan perkataan Abu Asma, akan tetapi ini adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, dari ya riwayat yang lainnya dari Ibnu ya, Habib bin Abi Thabit ia mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Usamah mengabarkan kepada kami dari Al-Musanna, aku menyangka ia adalah Ibnu Sa'id. Ya, Al-Musanna yang dimaksud itu adalah Ibnu Sa'id. Ya, azunnuhu, yaitu perkiraanku atau persangkaanku, di mana kebenarannya 70%. Dia tidak bisa memastikan. Inilah kejujurannya para periwayat hadis dahulu. Kalau mereka tidak 100% ingat, mereka katakan azunnuhu. Ya. Azunnuhu al-Musanna itu adalah Ibnu Sa'id. Ia berkata, Abu Kilabah mengabarkan kepada kami dari Abul Ash'ath, dari Asma Ar-Rahbi, dari Thauban, dari Nabi SAW, nahwuhu, yakni hadis yang semisal itu. Perkataannya sama, man ada akhahu kana fi khurfatil jannah, barang siapa yang mengunjungi saudaranya yang sakit, ada ini tentunya diidentikan dengan apa? Mengunjungi sakit. Man ada akhahu, walaupun tidak disebutkan di dalam kalimat tersebut ada akhahu maridon, maka ketika dia ada ya'udu, maka ini identik dengan apa? Sakit. Ya. Makanya kalau sebelumnya kita di hadis-hadis yang sebelumnya kita sudah membahas tentang ziarah, maka baca bahasa Arabnya itu dengan zaro. Ya. Tapi kalau mengunjungi orang sakit, ya, maka itu disebut dengan apa? Ada. Ya. Nah, maka di sini keutamaan menjenguk orang sakit, yaitu apa disebutkan oleh Nabi SAW? Ya, dia berada di kebun kurma surga, yaitu memetik kurma. Subhanallah. Ya, kalau umroh aja di Madinah biasanya ada city tournya, city tour ke kebun kurma. Siapa yang udah pernah umroh? Ya, udah pernah ya? Biasanya ada city tour kebun kurma. Ya, walaupun nggak langsung metik dari kebun kurmanya. Ya, kenapa? Ya, karena memang kurma itu dia tumbuhan yang sensitif. Kalau ada orang yang sering lewat berbeda baunya,
maka dia ngambek, nggak mau berbuah. Nah, makanya biasanya yang ngerjainnya itu, yang ngurusin kebun itu aja orangnya, bajunya juga itu juga. Nah, jadi dia sensitif dengan orang yang sering lalu lalang, dia langsung kena penyakit. Nah, kemudian menjenguk orang sakit termasuk ibadah yang dapat mendekatkan seseorang ke surga dan menjauhkannya dari neraka. Karena Nabi katakan, kana fi khurfatil jannah, maka dia berada di kebun kurma surga. Berarti menjenguk orang sakit itu adalah ibadah. Bahkan ibadahnya ini adalah mendekatkan seseorang untuk masuk surga. Bukan sembarangan ini ibadahnya ini. Ya. Nah, berikutnya hadis Nabi SAW bagi orang sakit dan orang yang menjenguk. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Qais bin Hafs mengabarkan kepada kami, ia berkata, Khalid bin Al-Harith mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Hamid bin Ja'far mengabarkan kepada kami, ia berkata, akhbarani abi, ayahku mengabarkan kepadaku, anna Abu Bakar bin Hazm, bahwa Abu Bakar bin Hazm, bukan Abu Bakar bin Abi Kuhafah ya. Nah ini beda, bukan yang sahabat Nabi SAW. Bahwa Abu Bakar bin Hazm wa Muhammad bin al-Munkadir fi nasin min ahlil masjid. Jadi ada Abu Bakar bin Hazm dan Muhammad bin al-Munkadir. Mereka bersama sejumlah orang, ya, jamaah masjid. Ya. Adu Umar bin al-Hakam. Mereka menjenguk Umar bin al-Hakam bin Rafi' al-Ansari. Qalu ya Aba Hafsin. Mereka pun mengatakan, wahai Abu Hafs, hadisna, sampaikanlah kepada kami sebuah hadis. Qala sami'tu Jabir bin Abdullah. Maka ia pun mendengar, ia mengatakan, aku mendengar Jabir bin Abdullah. Qala, ia berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'ada maridan khada fil rahmah. Barang siapa mengunjungi orang sakit, maka ia senantiasa masuk dalam rahmat Allah. Hatta idza qa'ada istaqarra fiha. Hingga apabila ia telah duduk, ia menetap padanya. Maknanya menetap rahmat itu pada orang tersebut. Subhanallah. Saat seseorang duduk dalam menjenguk, ya, menetap si rahmat itu tadi, si kasih sayang Allah itu pada diri seseorang itu tadi. Ini keutamaan yang sangat besar ya. Jadi kalau kita dengar teman kita itu sakit, jangan sampai kita lewatkan tidak menjenguknya. Terkadang masih sibuk ini surga loh. Ya. Kana fi khurfatil jannah. Ya, maka dia berada di kebun kurma surga. Atau ya, khada fir rahmah. Dia masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ada pertanyaan sampai di sini? Berikutnya sholat di tempat orang sakit. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Atha, ia berkata, ada Ibnu Umar bin Safwan, ya, Ibnu Umar bin Safwan, ya, mengunjungi ada Umar ibn Safwan, ada Ibnu Umar ibn Safwan. Nah, maksudnya adalah Ibnu Umar mengunjungi Ibn Safwan. Ya, jadi beda orang. Ibnu Umar mengunjungi, ya, Ibn Safwan. Fahadaratis shalah. Maka masuklah waktu salat. Fasalla bihim Ibnu Umar rak'atain. Kemudian, ya, Ibnu Umar pun salat dengan mereka 2 rakaat dan berkata, inna safrun. Ini sungguhnya kami adalah musafir.
Jadi walaupun di sini ada penjelasan sedikit dari Syekh Albani tentang Umar bin Safwan ini. Syekh Albani mengatakan mungkin yang benar adalah Ibnu Umar bin Safwan menjenguk. Karena para perawi dalam kitab ini tidak ada yang bernama Umar bin Safwan. Bahkan tidak juga menurut semua perawi secara mutlak. Ini mungkin koreksian daripada periwayat yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tetap ditulis di situ sesuai yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari, namun ya ada ya, ta'liq, ada penjelasan tambahan dari Syekh Al-Albani. Ya. Ala kulli hal, untuk kandungan hadis yang bisa kita ambil bahwa boleh seseorang mengerjakan sholat bersama orang-orang yang menjenguk orang sakit di tempat orang yang sakit itu jika waktu sholat telah masuk ya. Jadi kalau memang mereka sedang safar dan si orang yang sakit juga tentunya tidak ke masjid ya, maka mereka boleh berjamaah di situ. Bagi orang yang menjenguk kalau dia dalam keadaan safar, maka dia boleh mengqashar. Boleh mengqashar. Ya. Boleh mengqashar, terus dia juga boleh menjamak. Tapi bagi orang sakit tidak boleh mengqashar, hanya boleh menjamak saja. Ya, hanya boleh apa? Menjamak. Jadi tetap 4 rakaat bagi orang yang sakit. Berikutnya menjenguk orang musyrik. Ya. Boleh enggak menjenguk orang sakit kalau dia adalah yang orang sakit ini adalah orang kafir, orang musyrik. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami, ia berkata Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Thabit dari Anas bin Malik anna gulaman minal yahud kana yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarida. Anas bin Malik menceritakan bahwa ada seorang anak Yahudi yang dulu pernah menjadi pelayannya Rasulullah SAW, lalu ia sakit. Fa'atahun Nabi SAW ya'uduhu, maka Nabi mendatanginya untuk menjenguknya. Faqa'ada inda ra'si, Nabi SAW duduk di dekat kepalanya, faqala aslim. Ya, Masya Allah ya, kalau jenguk orang sakit kita dakwahi dia. Kalau dia orang kafir. Ya, ini kadang banyak diantara kita yang nggak enakan gitu ngajak orang masuk Islam, seakan-akan ya memaksakan kehendak, padahal kita nggak nawarin, kayak orang jualan, ya kita tawarin gitu. Antum ada yang mau ikut umroh nggak sama Ana November, kan itu kan nawarin kan, bukan maksa. Ya. Nah. Maka ketika kita pun bertemu sama orang mungkin musyrik atau yang lainnya, coba pertama mungkin antum gak enakan. Kenapa? Karena antum sedang ingin mengharapkan fee kendaraan mewah. Fee-nya apa kalau antum ngajak orang masuk Islam? Apa fee-nya? Kendaraan mewah, khumrin nam. Ya. Kalau antum ngajak orang lain umroh, fee-nya dikit. Enggak sampai antum harus ngumpulin 20 tahun mungkin baru beli mobil Force. Ya kan? Tapi kalau antum ngajak orang masuk Islam, dapat hidayah, fee-nya langsung disiapin mobil Force. Mau kendaraan mewah. Ya, ajak orang-orang untuk masuk Islam. Dan Nabi SAW contohkan. Nabi deketin ke kepalanya dan Nabi SAW katakan aslim. Masuk Islam lah. Fanadhara ila abih. Anak ini pun akhirnya ngelihat ke abinya, sebenarnya pengen ya persetujuan, boleh nggak nih? Wa huwa inda ra'sih, ya. Dan ya, ketika itu dia juga berada dan ayahnya juga sedang ya, berada di dekat kepalanya. Apa kata ayahnya? Faqala lahu ati' Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama. Maka dia pun masuk Islam, si anak itu tadi.
Fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Kemudian Nabi SAW keluar sambil bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Ya. Karena resikonya kalau kita berani seperti itu, apa resikonya? Kalau dia nggak masuk Islam, resikonya apa? Dibenci. Benar nggak? Dan banyak diantara kita yang nggak berani atau nggak siap dibenci. Padahal dai itu harus siap dibenci. Seorang dai, seorang muslim siap dibenci. Tentunya yang membenci seorang muslim adalah orang yang tidak senang dengan keislaman. Pasti orang-orang kufar. Ya. Maka apa faedah yang bisa diambil? Bolehnya menjadikan orang musyrik sebagai pembantu dan dibolehkan menjenguknya ketika sakit. Kebanyakan seperti itu dulu. Kalau sekarang ya, yang jadi pembantu di rumah orang musyrik muslim. Saya enggak. Ya, banyak. Kayaknya jarang deh kalau antum temu yang jadi pembantu di rumah seorang itu orang musyrik. Jarang nggak? Kebanyakan ya pembantunya muslim di rumah orang musyrik. Kemudian boleh menjadikan anak kecil sebagai pembantu. Iya, anak pernah, masya Allah, itu yang bantuin dia ya kafir, orang kafir musyrik dari Manado, Nasrani, di sebuah rumah muslim. Ya, dia jadi supirnya. Ya. Dan alhamdulillah masuk Islam. Karena memang si ibu ini dia itu kajiannya semangat, ya, dakwahin orang ini untuk masuk Islam itu. Dia jelasin terus tentang Islam. Akhirnya masuk Islam. Masya Allah. Ya, waktu dulu itu sering kita kalau anak kajian ke rumah beliau itu kita ada ngisi anak ngisi kajian dulu setiap sekali sepekan di rumah beliau. Ini orang nggak ikut supirnya ini kan, anak tanya kenapa nggak ikut? Dia Nasrani katanya. Nah suatu ketika dia ikut. Antum nggak apa-apa ikut nih, anak bilang gitu. Kan kirain masih. Kalau yang lain bilang udah muslim Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, langsung anda peluk dia, langsung anda salam, masya Allah. Antum sudah kembali kepada fitrah. Karena fitrahnya awalnya adalah ya fitrahnya mengenal Allah Subhanahu wa taala di atas Islam. Kemudian boleh menjadikan anak kecil sebagai pembantu. Tentunya ya, untuk mengerjakan perkara-perkara yang ringan gitu ya. Ya. Walaupun kadang kalau di peraturan pemerintah kita nggak boleh ya. Ya, itu bisa jadi eksploitasi. Ya, padahal sebenarnya balik atau bahkan sebelum balik pun tidak masalah. Nabi SAW dahulu ya di umur 6 tahun itu, bahkan umur 4 tahun sampai ke umur 6 tahun itu ya menggembalakan domba orang lain, dapat beberapa ya uang ya apa namanya sen lah bahasanya, ada dirham, ada dinar, di bawah daripada dirham itu kayak ibaratnya sen, 1 sen 2 sen gitu ya. Tahu ya duit dulu ya, sebelum ada 1 rupiah kan, sebelum 1 rupiah ada biasanya sen, 50 sen ya. Ya, Saudi Arabia pun ada tuh, dia selain 1 rial ada 50 ya sen dia. Nah hadis ini sebagai dalil bahwa Islam juga ditawarkan kepada anak kecil, dan keislaman anak kecil adalah sah ya.
Jika keislaman anak kecil tidak sah, Nabi SAW tidak mungkin menawarkan Islam kepada anak kecil. Dan beliau SAW juga tidak akan mengabarkan bahwa anak tersebut selamat dari neraka. Jadi anak kecil juga boleh kita tawari untuk masuk Islam. Nabi SAW sangat berminat untuk menyelamatkan umat manusia dari neraka. Jadi kalau kita ingin meniru di antara bentuk mencontoh Nabi SAW, kita juga ya sangat berminat untuk menyelamatkan manusia dari neraka. Tentunya kita menyelamatkan diri kita terlebih dahulu, keluarga kita, dan juga orang-orang di sekeliling kita. Nah, ada pertanyaan? Kemudian apa yang dikatakan kepada orang sakit? Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Ismail bin Abi Uwais mengabarkan kepada kami, ia berkata Malik mengabarkan kepada aku dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah bahwasanya ia berkata lamma qadima Rasulullah SAW al-Madinata wa'aka Abu Bakrin wa Bilal. Saat Nabi SAW ya, tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal sakit. Qalat fadakhaltu 'alaiha, maka Aisyah berkata, laku aku mengunjungi keduanya. Alaihima, ya, fadakhaltu alaihima. Qultu ya abatah, kaifa tajiduka? Dan Aisyah mengatakan kepada ayahnya, karena Abu Bakar adalah ayahnya, wahai ayahku, ya, bagaimana yang kau rasakan? Ya, ini apa yang kau rasakan? Wa ya Bilal, kaifa tajiduka? Dan wahai Bilal, apa yang kau rasakan? Qala wa kana Abu Bakrin idza akhadathul humma yaqul, dan Abu Bakar ketika dia ya merasakan demam, maka dia mengatakan kullu mri'in musabbahun fi ahli, setiap orang bersama keluarganya, wal mautu adna min syiraki na'lih, padahal maut lebih dekat dibandingkan tali sendalnya, terompahnya. Sendal punya tali, ya kan? Jadi dekat nggak sama kaki kita sebenarnya tali? Pasti nempel, gitu kan? Abu Bakar mengatakan padahal tali sendal itu lebih dekat daripada kematian. Kematian itu lebih dekat daripada tali sendal seseorang. Wa kana Bilal idza aqla'a anhu yarfa'u aqiratahu fayaqul. Adapun Bilal, ya, bila dia akan sembuh dari sakitnya, dia mengeraskan suaranya lalu dia berkata, ya, ala laita syi'ri hal abaitanna lailatan, ya, betapa sekiranya aku tidur di malam hari, biwadin wa hauli idkhirun wa jalil, sementara di lembah di sekitarku tumbuh idkhir dan jalil, ya, wahal aridan yauman miyaha mijinnatin, ya, dan ya, betapa sekiranya aku melewati sumber-sumber air mijinnah, wahal yabduwan li syamatun wa tufail, dan betapa sekiranya tampak olehku bukit-bukit Syammah dan Tufail. Maka Aisyah mengatakan, faji'tu Rasulullah SAW fa akhbartuh, maka aku mendatangi Rasulullah SAW dan aku mengabarkan kepada beliau. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma habbib ilainal madinata kahubbina makkata au asyadda. Ya Allah, ya, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana cinta kami kepada Makkah atau lebih dari itu. Wasahhiha wa barik lana fi sa'iha wa muddiha, dan jadikanlah Madinah itu sehat, ya, dan berikanlah keberkahan kepada kami pada sa' dan mudnya. Wangkul hummaha faja'alha bil juhfah, dan pindahkanlah, ya, demam Madinah tersebut dan pindahkanlah dia ke Juhfah. Karena dulu sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, Madinah itu disebut dengan Yasrib. Yasrib ini banyak wabah di sana. Ya, sering orang yang lewat berkunjung di situ nggak bisa tahan lama. Ya, mereka bersegera. Kenapa? Karena kalau dia udaranya dingin banget, kalau panas banget. Itu Madinah. Sehingga sering sekali orang, apalagi orang Mekah, orang yang selain daripada kota Madinah, itu sakit di sana, demam. Nah, termasuk ini Abu Bakar dan Bilal. Dan Nabi SAW mendoakan agar, ya, keduanya atau agar kota Madinah itu menjadi kota yang sehat. Nah, ya.
Maknanya adalah ketika seseorang mendoakan orang yang sakit, yaitu dia mendoakan agar penyakitnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak menafikan ibadah doa, karena bisa jadi doa menjadi salah satu sebab dipanjangkannya umur atau dihilangkannya penyakit. Ya, oleh karena itu kita berdoa. Bahkan terdapat hadis-hadis mutawatir yang mengandung permohonan perlindungan dari gila, perlindungan dari penyakit kusta, penyakit berat, akhlak tercela dan hawa nafsu serta penyakit yang buruk. Kita berlindung. Karena semua itu adalah sesuatu yang kita tidak sukai. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian boleh bagi wanita menjenguk laki-laki yang sedang sakit dengan syarat memakai tabir. Ada tabirnya ketika Aisyah menjenguk Bilal, dan tentunya karena di situ juga ada Abu Bakar. Juga di dalamnya terdapat dalil mendoakan keburukan bagi orang kafir agar mendapat penyakit dan kebinasaan. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, dan pindahkan demamnya lalu timpakan di Juhfah. Sedangkan pada saat itu penduduk Juhfah adalah orang-orang Yahudi. Ya, pada saat itu. Kemudian anjuran mendoakan kaum muslimin agar mendapat kesehatan, mendapat kebaikan dan keberkahan di negerinya, dan dihilangkan dari penderitaan dan musibah yang menimpa mereka. Nah, ya, ini sudah azan. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis yang masih di bab ini, ya, hadis yang ke-526. Tidak terasa ya, ini kayaknya udah mau khatam. Nah, Masya Allah. Padahal kelihatan kitabnya tebel ya. Kalau konsisten terus kita baca. Yang terpenting itu kita baca, nggak usah terlalu panjang penjelasan daripada saya gitu ya. Jadi saya cukup ngejelasin ya, singkat, karena intinya adalah penjelasan di sini sudah ada faedah-faedah kandungan hadis. Ya. Jadi itu yang kita baca. Dan kalau ada yang tidak difahami, baru bertanya. Kalau masih bisa difahami apa yang disampaikan oleh pensyarah, maka lanjut. Ya, karena kita membaca kitab yang disyarah oleh Syekh Dr. Muhammad Lukman, bukan yang disyarah oleh Sujaan, gitu ya. Karena banyak sekarang kadang kajian, ya, satu hadis tapi penjelasannya panjang, penjelasan dari si ustadznya, ya, kemana-mana lagi ya. Subhanakallahumma wabihamdika. Ada pertanyaan nggak? Takutnya nanti ngalangin antum untuk bertanya. Kalau ada pun pertanyaan nanti habis sholat ya. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.